Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial analisis dan perancangan perusahaan laboratorium inovasi dan pengembangan organisasi. Pada video tutorial ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi WinKSB untuk melakukan forecasting. Berikut merupakan studi kasus forecasting yang akan kita bahas. Mebel adalah suatu perabot yang diperlukan, berguna, atau disenangi seperti barang atau benda yang dapat dipindah-pindah, digunakan untuk melengkapi rumah, kantor, dan sebagainya. Maka UMKM Alfa Mebel Air ingin memperkirakan banyak rencana penjualan terhadap meja jati yang mereka produksi. Berikut ini merupakan jumlah data permintaan dan data penawaran meja di daerah Jepara pada 10 tahun terakhir. Sehingga lakukanlah forecasting untuk 5 tahun ke depan menggunakan metode yang disesuaikan dengan grafik permintaan dan penawaran, serta pilihlah metode yang terbaik dari metode time series untuk melakukan forecasting. Bobot 3 period 0,2, 0,3, 0,5. Bobot 4 period 0,3, 0,4, 0,2, 0,1, dan alfa 0,7. Berikut ini merupakan data permintaan yang akan diramalkan. Nah, dari SK tersebut kita akan melakukan forecasting menggunakan metode time series. Sehingga langkah pertama yang akan dilakukan adalah mencari pola datanya terlebih dahulu. Dari pola data tersebut, kita dapat menggunakannya untuk menentukan metode yang dapat digunakan. Pada studi kasus ini, pola data yang terbentuk pada data permintaan adalah pola data horizontal dikarenakan variasi data bergelombang pada durasi yang panjang atau lebih dari 1 tahun. Oleh karena itu, metode yang akan digunakan adalah metode Simple Average atau SA, Moving Average atau MA, Weak Moving Average atau WMA, dan Single Exponential Smoothing atau SAS. Selanjutnya, teman-teman bisa membuka WinKSB-nya dengan membuka VirtualBox terlebih dahulu, lalu bisa memilih Forecasting dan Linear Regression. Kemudian memilih New Problem dan mengisi problem title, time unit, dan number of time unit atau periods. Setelah itu, teman-teman dapat memasukkan data permintaan dari studi kasus. Setelah itu, klik Solve and Analyze, lalu Perform Forecasting. Pertama-tama, kita akan melakukan peramalan dengan menggunakan metode Simple Average atau SA. Pada study case tadi, kita diminta untuk melakukan forecasting 5 period ke depan. Maka, kita memasukkan angka 5 pada number of period to forecasting. Lalu, klik Retain Other Method Result untuk membandingkan dengan metode lain. Setelah itu, klik OK. Maka, akan muncul hasil forecasting. Selanjutnya, kita dapat klik bagian pintu, lalu klik bagian Solve and Analyze, kemudian klik Perform Forecasting untuk melakukan forecast menggunakan metode selanjutnya, yaitu metode Moving Average atau MA. MA merupakan rata-rata yang bergerak sehingga diperlukan memasukkan period pergerakannya, yaitu 3 period. Kemudian klik OK, maka akan muncul hasil forecasting. Selanjutnya, kita masuk pada metode WMA, yaitu metode rata-rata bergerak dengan pemberian bobot untuk setiap data historis. Caranya, kita dapat klik bagian pintu, lalu klik bagian Solve and Analyze, kemudian klik bagian Perform Forecasting, lalu pilih WMA. Nah, metode ini sebenarnya mirip dengan metode MA, namun WMA memiliki bobot. Pada number of period in average diisi 3 dan memasukkan nilai bobot. Biasanya yang pertama lebih kecil dari yang kedua dan yang ketiga, serta total semua bobot adalah 1. Nah, kita dapat mengisi nilai bobot yang pertama dengan nilai 0,2, lalu 0,3, dan 0,5. Lalu klik OK, dan akan muncul hasil forecasting. Selanjutnya adalah metode Single Exponential Smoothing atau SAS. Caranya masih sama dengan kita klik bagian pintu, lalu Solve and Analyze, kemudian Perform Forecasting, lalu pilih SAS. Di sini kita perlu memasukkan nilai alfanya.
Nah, nilai alfa itu dapat dilihat dari pola datanya. Apabila pola data bergejolak, maka nilai alfa dapat mendekati 1, dan apabila tidak bergejolak, nilainya mendekati 0. Di sini kita menyesuaikan dengan studi kasus, yaitu nilai alfanya adalah 0,7. Lalu klik OK, maka akan muncul hasil forecasting. Nah, setelah kita melakukan forecasting menggunakan 4 metode tadi, kita dapat melihat hasil forecasting dan membandingkan nilai MAD-nya. Metode yang paling terbaik adalah metode yang memiliki nilai MAD terkecil. Dapat kita lihat bahwa metode MA memiliki nilai MAD terkecil dibandingkan dengan metode yang lain, yaitu 470,523. Selain itu, kita dapat juga melihat hasil grafik dari forecast dan menentukan metode terbaik dengan melihat grafik yang paling mirip dengan data aktual. Di sini dapat dilihat bahwa grafik metode MA merupakan grafik yang paling mirip dengan data aktual. Sehingga dapat disimpulkan jika metode moving average atau MA merupakan metode peramalan terbaik. Oke teman-teman, selanjutnya kita mencoba melakukan forecast pada data yang memiliki pola data trend. Nah, dapat kita lihat bahwa data tersebut memiliki pola data trend sehingga metode yang dapat digunakan ada beberapa metode. Namun, kali ini kita akan mencoba pada 3 metode saja, yaitu metode Moving Average with Trend atau MAT, Double Exponential Smoothing atau DES, dan Hot Winter atau HWA. Yang pertama, kita masuk pada metode Moving Average with Trend atau MAT. Nah, caranya kita dapat pilih Solve and Analyze, kemudian Perform Forecasting, lalu pilih MAT, dan mengisi angka 5 pada Number of Period to Forecast, karena kita melakukan forecast 5 period ke depan. Setelah itu, mengisi angka 3 pada Number of Period in Average. Kemudian, klik OK, dan akan muncul hasil forecasting. Yang kedua, kita masuk pada metode Double Exponential Smoothing atau DES. Caranya, kita klik pintu, lalu pilih Solve and Analyze, kemudian Perform Forecasting, lalu pilih DES, dan kemudian mengisi smoothing konstan alpha dengan melihat pola data historis atau aktual. Jika grafik data historis stabil, maka menggunakan nilai yang mendekati 0, misalnya 0,1. Sedangkan jika pola data fluktuatif atau tidak stabil, menggunakan nilai yang mendekati 1, misalnya 0,9 atau 0,8. Lalu klik OK, maka akan muncul hasil forecasting. Yang terakhir yaitu metode Holtzwinter. Caranya masih sama, kemudian pada metode parameter, klik Source the Best, dan pada Search Criterion, pilih MAD, isikan Seasonal Cycle Length, dan Number of Period to Forecast. Kemudian klik OK, dan tunggu hingga prosesnya selesai. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Setelah itu akan muncul hasil dari forecasting. Nah, dari 3 metode ini kita dapat membandingkan nilai MAD-nya. Metode yang terbaik merupakan metode yang memiliki nilai MAD terkecil. Dapat dilihat bahwa metode MAT memiliki nilai MAD terkecil dibandingkan dengan metode yang lain. Untuk mengetahui metode mana yang terbaik dari kasus forecasting tersebut, maka kita akan mengimplementasikan double standard. Yang pertama, kita lihat grafik mana yang mendekati grafik data historis permintaan. Jika dari sini bisa langsung dilihat grafik yang mendekati data historis, maka metode tersebut yang paling baik. Namun, jika kita menemukan lebih dari satu grafik yang mendekati grafik data historis, maka kita wajib menganalisis nilai MAD. Manakah nilai MAD yang terkecil dari beberapa grafik hasil peramalan yang mendekati data historis tersebut? Jika pada kasus sebelumnya ditemukan bahwa grafik pada metode MAT dan HWA hampir mendekati grafik historis permintaan, maka kita wajib melihat nilai MAD mana yang terkecil, sehingga didapatkan nilai MAD paling kecil adalah pada metode MAT. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa forecasting terbaik pada studi kasus ini adalah dengan menggunakan metode MAT.
Oke teman-teman, untuk tutorial software forecasting menggunakan WinKSB sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman dapat memahami materi tentang forecasting dengan baik. Sampai jumpa di tutorial software berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.